Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada eh, Ibu moderator pertama, yaitu Ibu Sekretaris HMPM kita yang telah memandu acara diskusi pertama tentang teknik mencari lokasi jurnal untuk submit artikel. Nah, kita masuk ke sesi kedua, teman-teman peserta semua ataupun yang ada di Zoom kali ini, yaitu kita di sini tema kedua itu atau sesi kedua itu di sini bertemakan tentang bedah artikel publikasi. Artinya di sini nanti pemateri akan membawakan eh, apa materi tentang artikel yang sudah dipublikasi. Mudah-mudahan nantinya ini bisa membawa ataupun memberi gambaran kepada kita selaku calon, mungkin di sini kalau ada yang masih S1 calon sarjana ataupun yang mahasiswa S2 calon magister ataupun peneliti muda supaya tahu artikel yang pernah publikasi itu seperti apa gambarannya. Mungkin sebelumnya saya di sini izin juga, saya sekarang sebagai moderator pada sesi kedua kali ini. Saya izin memperkenalkan pembicara. Pembicara kedua kita kali ini yaitu Mbak Reni Purwanti. Beliau berasal dari Bone. Untuk pendidikannya, beliau S1 di IAIN Bone dan S2-nya di MES Uinsuka ataupun Magister Ekonomi Syariah. Terus beliau banyak dalam beberapa artikel, mungkin tadi juga ketika di mention, beliau memberikan 4 lebih penelitiannya yang sudah publish, dan beliau pun ada beberapa organisasi yang beliau ikuti. Salah satunya beliau adalah bendahara HMPM tahun sebelumnya ataupun 2019-2020. Mungkin tanpa banyak kata, untuk selanjutnya waktu dan layar saya serahkan kepada Mbak Reni. Pada Mbak Reni dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mau minta tolong ya sama moderatornya untuk bisa share screen, soalnya agak sedikit bermasalah kalau di aplikasi Zoom di PC saya. Oh iya Mbak, ini saya jadikan host gitu ya? Iya. Karena ini Zoom-nya tidak ada co-host-nya Mbak. Oh iya, nggak apa-apa. Mungkin saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing dengan teman-teman terkait pengalaman saya dalam menulis karya tulis ilmiah. Mungkin dibandingkan dengan pemateri pertama, pengalaman saya cukup jauh, terbilang jauh di belakang pemateri pertama ya. Namun alhamdulillahnya pihak pelaksana itu memberikan amanah kepada saya dan insya Allah akan saya emban amanah tersebut dengan semaksimal mungkin untuk sharing dengan teman-teman. Nah, pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf kepada panitia karena sebenarnya tema yang diberikan kepada saya itu bukan bedah artikel biasa, tapi bedah artikel hasil publikasi tesis. Namun karena ada alasan, makanya hal tersebut tidak saya sanggupi. Adapun alasannya itu karena untuk tesis saya sendiri hasilnya memang sudah dikonstruk dalam bentuk jurnal dan disubmit ke portal jurnal, namun belum sepenuhnya diterima. Jadi masih dalam tahap in review. Makanya menurut saya hal tersebut belum layaklah untuk dibedah gitu kan, karena masih banyak perbaikan. Dan saya mohon doanya untuk teman-teman agar tesis saya yang saya submit di salah satu portal jurnal yang terindeks Q3 itu semoga bisa terbit secepatnya, dan jika ada kesempatan bisa kita bedah lagi seperti itu ya. Amin. Saya izin share screen dulu ya teman-teman.
Nah, pada pagi hari ini menjelang siang ya, saya akan membawakan materi mengenai bedah artikel. Salah satu artikel saya telah terbit yang berjudul Good Corporate Governance, Does the Timelines of Financial Reporting Has an Effect to Investors' Reaction. Sebelum membedahnya lebih dalam, mungkin saya ingin memberikan sedikit motivasi ke teman-teman terkait kepenulisan. Adapun pengalaman menulis saya itu awalnya saya menggeluti itu di awal semester 1, dan itu karena ajakan teman ya. Ajakan sekaligus jebakan ya teman-teman. Ya jebakannya apa? Jebakan dalam hal kebaikan. Karena waktu itu kan yang namanya kita itu baru selesai 1 dan kebetulan di alma mater sebelumnya itu tidak mempersyaratkan karya tulis ilmiah, jadi sangat awam dan apa ya, butalah istilahnya dalam dunia kepenulisan belum begitu familiar. Nah, di sini diajak oleh 2 teman untuk mengikuti call for paper OJK. Nah, di situ akhirnya sepertinya ada kesempatan nih buat belajar, ya udah diambil lah. Nah, di situ setelah berkolaborasi akhirnya jadilah suatu naskah kami yang membahas tentang fintech. Namun pada saat ada pengumuman ternyata naskah kami itu ditolak, dan itu merupakan hal yang wajar ya kalau kita submit artikel. Nah, daripada artikelnya itu tidak diapa-apakan atau dianggurkan, ya udah akhirnya kami berencana untuk mengirim ke beberapa portal jurnal. Dan setelah berbagai kendala dan juga tantangan, akhirnya jurnal tersebut terbit di Sinta 5 kalau nggak salah waktu itu, di jurnal Dinamika Ekonomi. Nah, itulah menjadi awal mula pengalaman saya dalam dunia menulis, dan saya berterima kasih kepada 2 partner saya, dan salah satunya kayaknya join ya, Mbak Dini Maulana Lestari, satunya lagi itu Mas Abdul Aziz, kebetulan seangkatan ya. Nah, setelah kepenulisan itu kayaknya dari saya sendiri termotivasi, kenapa tidak untuk menulis secara personal karya saya sendiri gitu kan. Nah, akhirnya mencari ide itu juga bukan suatu hal yang mudah. Disaranin lah sama salah satu teman juga yang nyaranin, kalau emang susah untuk mencari ide, kenapa tidak memanfaatkan tulisan yang ada? Apa contohnya? Ya skripsi misalnya. Nah, akhirnya kan skripsinya itu dikonstruk sebagai artikel dalam format artikel dan diperbaharui citasi dan datanya, akhirnya dipublish ke salah satu portal jurnal dan akhirnya terbit di Sinta 5. Dan itu prosesnya juga menguras tenaga dan waktu ya. Dan banyak penolakan juga sebelum akhirnya publish. Jadi teman-teman tuh jangan pernah menganggap penolakan di jurnal itu sebagai suatu kegagalan yang mutlak atau kegagalan yang telak. Mungkin saja kegagalan itu ya yang akan mendewasakan kita dalam proses menulis kita. Nah, setelah itu akhirnya berpikirkan ketika ingin memunculkan ide itu lumayan susah dan butuh banyak waktu ketimbang kita menyatukan satu pendapat dari beberapa isi kepala. Jadi akan lebih efisien ketika kita itu menulis dengan ide-ide dan masukan-masukan dari orang lain ketimbang dari ide kita sendiri. Makanya setelah saya memiliki publikasi artikel sendiri, saya itu lebih fokus untuk menulis secara berkelompok agar bisa lebih efisien seperti itu. Nah, adapun pencapaian yang telah saya raih di dunia kepenulisan karya tulis ilmiah itu sudah terbit di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Untuk jurnal nasionalnya itu sendiri ada yang terindeks Sinta, mulai Sinta 5, 4, 3, 2, dan satunya insya Allah kalau ada kesempatan akan disubmit ke sana. Dan untuk pengalaman menulis di jurnal Scopus sendiri, alhamdulillahnya sudah ada yang terbit di Scopus Sinta, maksudnya terindeks Scopus Q4 atau peringkat 4. Nah, di situ saya itu berkolaborasi dengan kampus lain, dan itu tuh juga channelnya lumayan emang harus ada pendekatan personal. Jadi kita tuh tidak hanya bergabung sama orang-orang alma mater kita. Kalau kita ingin menulis dan mengembangkan mengembangkan kemampuan menulis kita, saran saya bangunlah relasi, mau itu dari kampus sendiri ataupun kampus dari luar seperti itu. Nah, untuk kepenulisan ini juga memberikan saya kesempatan untuk menjadi pembicara di International Conference on Accounting Management Economics atau ICAME pada tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Universitas Hasanuddin. Nah, itu juga merupakan pencapaian saya dalam menulis. Nah, untuk teman-teman sekalian,
yang mau memulai untuk menulis, jangan pernah takut untuk ditolak. Intinya siapkan naskah terbaik kalian dan tidak ada kata terlambat untuk memulai. Karena apa ya, keterlambatan yang sesungguhnya itu ketika kita itu berdiam diri. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya ini ada beberapa screenshotan artikel yang telah terbit di beberapa jurnal hasil dari kolaborasi maupun personal. Nah, lanjut aja ya. Manfaat menulis itu apa sih untuk kita secara umum? Nah, kalau kita telaah lagi, ternyata menulis itu bukan cuma untuk melatih kita bagaimana cara memunculkan ide, tapi sebelum memunculkan ide itu kita melatih keterampilan lain. Keterampilan apa aja yang kita latih dengan kita menulis karya tulis ilmiah? Yang pertama itu ya pasti saja kita melatih diri untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Kenapa keterampilan membaca yang efektif? Karena ketika kita ingin menulis, khususnya artikel dalam hal karya tulis ilmiah, kita itu tidak hanya memunculkan isi dari kepala kita. Ide kita itu tidak muncul serta-merta, harus didasarkan atas beberapa aspek. Misal dari aspek di lapangan itu seperti apa, dan fakta intelektualnya seperti apa, hasil riset orang itu mengatakan apa. Jadi ketika kita memiliki ide itu, kita tuh tidak cukup untuk menulis ide tersebut tanpa ada landasan, karena kapasitas kita itu masih di taraf yang belum sampai ke sana ya. Nah, yang kedua itu dengan menulis itu kita melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Nah, seperti misal kita dapat teori dari si A, teori dari si B, teori dari si C yang membahas hal yang sama. Nah, kita posisinya adalah mencari teori D dari kolaborasi antara hasil-hasil bacaan kita dari si A, si B, dan si C. Seperti itu. Selanjutnya mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Tentu saja dengan menulis kita itu mau tidak mau ya harus terjun dalam kegiatan keperpustakaan. Baik itu mencari literatur atau apapun yang terkait dengan keperpustakaan. Selanjutnya meningkatkan perorganisasian fakta ataupun data secara jelas dan sistematis. Di mana dalam menulis karya tulis ilmiah itu kita harus menyajikan fakta atau data yang kita olah sehingga hasilnya itu dapat diinterpretasikan untuk menghasilkan suatu temuan. Nah, temuan itulah nanti yang akan kita bahas di dalam pembahasan dan implikasinya itu dapat menjadi saran bagi pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya memperoleh kepuasan intelektual. Nah, kepuasan intelektual ini kan kita sebagai akademisi atau sivitas ya. Nah, kalau misal pedagang kan atau pengusaha, itu outputnya adalah produk yang berkualitas. Nah, kalau kita sebagai akademisi, produk kita adalah tulisan atau teori-teori yang kita munculkan. Nah, itulah yang menjadi output kita. Nah, ketika tulisan kita itu diapresiasi oleh banyak orang dan disitasi oleh banyak orang, yang muncul kepuasan tersendiri ya bagi kita. Nah, selanjutnya itu memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Nah, untuk teman-teman mungkin ya memang kita ini adanya di dunia ekonomi syariah, namun tidak menutup kemungkinan kita tuh bisa mengekspansi atau memperlebar ilmu pengetahuan kita di bidang-bidang lain, misal di bidang kesehatan. Nah, kita bisa kaitin nih antara isu ekonomi syariah dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Gimana caranya ya, berkolaborasilah dengan orang-orang yang berkompeten di bidang itu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan terkungkung hanya dengan apa ya, dengan kemampuan kita di ekonomi syariah, kita terus di sana. Kita juga bisa untuk berekspansi atau melakukan perluasan ilmu pengetahuan dengan tetap menyangkutkan dengan apa ya, kemampuan kita di ekonomi syariah. Selanjutnya sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Nah, dengan kita menulis, ini kita nggak sekedar menulis selesai. Namun apa ininya tujuannya? Ternyata kalau kita menulis dan ada satu hal itu yang masih ganjal, itu bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi bahan untuk peneliti selanjutnya agar dapat menyelesaikan permasalahan yang kita temukan, dan itu bisa sangat bisa menjadi ide baru atau sumber inspirasi bagi kita sendiri untuk menulis ke depannya dan bagi orang-orang yang lain yang tertarik dengan isu kita. Seperti itu.
Nah, rewards-nya itu bagi kita ya, khususnya mahasiswa MES, apa sih rewards dengan kita menulis? Yang pertama itu ya karena emang kita mau tidak mau dituntut untuk menulis dan harus publish untuk persyaratan ujian tesis. Yang kedua upgrading skill dalam bidang apa aja. Yang pertama kita mencari literatur, membaca dengan seksama, menganalisis dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah publikasi itu sangat berpengaruh untuk CV kita. Jadi seperti yang dikatakan oleh pemateri sebelumnya, kalau kita melamar pekerjaan itu kan salah satu pertimbangannya adalah CV. Sedangkan kita ini di dunia akademisi, jadi kita harus memunculkan atau mencantumkan karya-karya kita. Nah, karya apa yang kita bisa munculkan di CV kita itu salah satunya ya publikasi. Itu sangat mempengaruhi sebagai pertimbangan untuk pengambil keputusan di dunia kerja itu seperti itu. Selanjutnya adalah memperoleh fee dan kepuasan batin serta aktualisasi diri sebagai sivitas akademik. Kalau boleh bertanya nih kepada teman-teman, mungkin ada 2 atau 3 orang yang bisa mewakili. Kira-kira tujuan kalian menulis itu apa? Ini secara jujur aja ya, bukan yang sesuai yang saya omongin tadi. Lebih ke kalian tuh nulisnya tuh untuk apa? Misal tuh membanggakan orang tua atau apa gitu, ngebanggain pacar. Nah, coba 3 orangnya nih, perwakilan. Paling unik deh jawabannya dari dalam dirinya tuh motivasi menulisnya tuh untuk apa? Mungkin bisa open mic ya, bisa diorganisir oleh moderator mungkin. Iya, mungkin silakan Mas Fikar, kenapa harus menulis? Kalau saya menulis, Mbak, mungkin bagi saya menulis itu seperti sebuah pisau. Jadi ketika dia diasah semakin tajam, semakin sering menulis, maka pemikiran juga kapasitas intelektual itu makin meningkat. Gitu sih, Mbak. Jadi ngasah terus biar semakin kritis lah. Oke, alasannya cukup cukup bijak ya. Intinya tuh dengan menulis kita bisa mengasah kemampuan kita gitu ya. Nah, ada lagi nggak yang lebih nyeleneh dari itu? Kira-kira nih, nulis buat apa? Pengen ngeliatin nih kalau aku punya karya biar mantanku tuh nyesel mutusin misal. Ada tidak? Siapa ya? Mas Jupri ada? Atau siapa saja? Siapa aja, nggak dibatasin. Ayo, ada yang mau? Mbak Nov, mungkin Mbak Novita? Ya, boleh deh, Mas. Kalau aku karena masih tunggal ya Mbak ya, jurnalnya udah publish, itu karena bukan ketolak, tapi nunggu lama yang jurnal internasional, jadi jurnal nasional dimasukin ke situ. Itu pun ada, maksudnya tulisan itu karena sepaket sama ikut conference, itu sih. Keren. Jadi, iya ya, biasanya kan yang difokuskan terbit jurnal, terus harus ikut conference ya. Kalau saya enggak, karena pengen ikut conference, nah syaratnya harus bikin jurnal. Ya, artikel ya. Iya benar. Wah, alasannya kayaknya lebih ke motivasinya itu tujuan ini ya, pengen ikut conference ya berarti. Iya, jalan-jalan sih Mbak. Biar dapat fee ya Mbak ya, biar dapat iya, waktu itu ke tetangga sih Mbak, ke negara tetangga Malaysia, kan lumayan. Belum pernah. Kayaknya the next pemateri ini Mbak Novita nih, sharing-sharing tentang international conference ya Mbak ya. Tapi beda topik Mbak. Oh iya, di next session-nya aja. Nah ini mungkin teman-teman, saya secara pribadi alasannya cukup nyeleneh ya. Kayaknya tuh akademisi banget ya enggak, pribadi banget juga ya enggak. Kenapa saya motivasinya pengen nulis itu? Ya saya pengen aja nama saya itu ada di Mendeley maupun Google Cendekia. Udah itu aja.
Dan itu tuh motivasinya, karena ketika saya ngebuka Mendeley, nulis nama saya, wah ada beberapa tulisan nih. Nah, yang menjadi apa ya, bonusnya adalah ketika saya ngebuka lagi, di tulisan itu udah berapa yang mensitasi. Nah, itu muncul apa ya, kepuasan sendiri bagi saya gitu. Dan selain itu kan orang itu meninggal itu membawa nama baik. Nah, ketika nanti udah nggak ada nih, tapi tulisannya masih ada dan masih berguna, itu kan menjadi amal jariah buat saya ya. Jadi mungkin teman-teman dengan motivasinya itu bisa melanjutkan minat kalian di dunia kepenulisan karya tulis ilmiah, seperti itu ya teman-teman. Nah, beralih aja ke bedah artikel. Untuk artikel yang akan dibedah pada hari ini itu yang berjudul Good Corporate Governance, Does the Timelines of Financial Reporting Has an Effect to Investors' Reaction, di mana ini diterbitkan di Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan Universitas Politeknik Negeri Bali kalau nggak salah. Itu volume 17 nomor 1 tahun 2020. Nah, sedikit profil terkait JBKPNB, mungkin teman-teman ada yang berminat atau memiliki tulisan sejenis atau skopnya itu sama. Kebetulan jurnal ini gratis, jadi untuk teman-teman yang punya tulisan boleh di-submit ke sini. Prosesnya juga alhamdulillah lumayan cepat. Nah, mungkin sedikit cerita ya. Ini awalnya artikelnya ini idenya itu dapat dari salah satu mata kuliah di MES. Mata kuliahnya itu analisis laporan keuangan, dan output hasilnya itu kita harus minimal in review terbit jurnal sesuai dengan tema yang diberikan. Nah, dengan arahan dosen yang cukup kompeten di bidangnya, alhamdulillahnya dosen itu mengajarkan kita bagaimana cara memunculkan ide sampai kepada konteks-konteks gimana cara menulis, sampai kita tuh diarahkan submitnya itu harus kemana, dan tulisan kita itu pantasnya tuh ditargetkan kemana, kita tuh diarahkan sampai akhirnya publish. Jadi menurut saya ya itu merupakan suatu pengalaman ya, ilmu yang gratis lah gitu. Meskipun kita bayar SPP kan, tapi tidak semua mata kuliah memberikan reward seperti itu kepada mahasiswa. Nah, untuk artikel ini sendiri awalnya targetnya di Sinta 2 ya teman-teman. Tapi karena di Sinta 2 itu saya juga underestimate sama hasil tulisan saya. Cuma cuma bermodalkan nekat aja untuk ya udahlah Sinta 2 toh. Si dosen yang bersangkutan juga menyarankan sepertinya tulisan kamu tuh bisa diterbitkan di Sinta 2 dengan kualitas seperti itu. Akhirnya underestimate itu sedikit ada perubahan yang ya udahlah kita coba. Akhirnya kita coba submit di Sinta 2 itu di jurnal Dinamika Akuntansi di UNES. Nah, di situ prosesnya cukup panjang ya teman-teman, dan salah satu yang saya syukuri itu ketika saya submit nggak langsung ditolak, jadi masih ada harapan, nggak langsung ditolak. Jadi kita itu ada tahap review internal. Di review internal udah dapat keputusan bahwa artikel kami itu bisa diterbitkan dan masuk list apabila dilakukan revisi mayor. Akhirnya kami memutuskan ya udah revisi mayor. Setelah melakukan beberapa tahap revisi dan akhirnya kita masuk ke external reviewer, ternyata di situ yang membuat artikel kami tertolak karena emang kurang waktu itu time management kami itu kurang karena ke-distract oleh beberapa tugas mata kuliah lain. Jadi ketika dikasih saran oleh reviewer eksternal, kita cuma mengerjakan yang sebisanya aja lah, yang jelasnya udah revisi, kirim. Ternyata pas dapat notifikasi penolakan, alasan pertama penolakannya itu karena tim penulis tidak mengikuti arahan dari eksternal reviewer. Jadi teman-teman jangan pernah menyepelekan tahap revisi, khususnya di revisi eksternal, karena itu banyak yang membuat tulisan kita yang tadinya harusnya bisa terbit malah ditolak seperti itu ya teman-teman. Nah, karena goals dari mata kuliah itu kita harus in review, syukur-syukur terbit. Untuk mengefisienkan waktu saya mendapatkan nilai akhir dari mata kuliah itu ya harus segera submit di tempat yang lain, karena melihat pertimbangan di Sinta 2 itu cukup ketat dan membutuhkan waktu lama, akhirnya
turunlah ke Sinta 3 nyari-nyari portal jurnal yang gratis. Akhirnya nemu di Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan. Nah, untuk proses di JBKPNB ini ya hampir sama sih sama Sinta 2. Ada editor layout-nya. Pertama kita harus dituntut untuk mengikuti layout. Terus kita dikirimkan revisi internal. Ketika lolos revisi internal, barulah kita bisa masuk ke tahap revisi eksternal. Nah, untuk revisi internalnya waktu itu dapat notifikasi form review artikel, dan alhamdulillahnya dapat keputusan reviewer bahwa artikel kita itu dapat dipublikasikan dengan revisi minor. Nah, artinya apa? Kita hanya butuh sedikit perbaikan untuk masuk ke tahap selanjutnya. Untuk revisi minornya itu sendiri, kemarin itu kendalanya di metodologi, karena di metodologi emang masih minim ya waktu itu. Di draft aslinya itu kita cuma menjelaskan secara kulit-kulitnya aja, seperti itu. Nah, setelah dikirim hasil reviewnya, ternyata artikel kami bisa diproses untuk selanjutnya di review eksternal. Nah, di review eksternal ini prosesnya seperti apa, teman-teman? Jadi di review eksternal ini nama kita tuh dihapus dari draft kita. Jadi blind review gitu. Jadi orang tuh nggak tahu ini tuh tulisan siapa. Jadi benar-benar objektif lah penilaiannya, seperti itu. Mau yang nulis tuh sekelas profesor atau apapun itu, si reviewernya itu juga dibayar untuk menilai secara objektif. Jadi itu ya bedanya jurnal-jurnal yang bereputasi sama yang predator seperti itu. Nah, untuk di review eksternalnya sendiri, di artikel ini ada beberapa. Yang pertama disuruh untuk menyesuaikan bahasa. Kebetulan kan kami pakai bahasa Inggris, jadi grammarnya itu harus mengikuti standar academic publication. Sama kita disuruh untuk menyesuaikan template, untuk merapikan template lah artinya. Dan beberapa lagi revisi minor di beberapa poin seperti introduction, literature review, metodologi, result and discussion, sama conclusion-nya. Akhirnya setelah melewati semua proses itu, alhamdulillahnya dapat kabar bahwa di OJS-nya itu artikel kami sudah terbit dan dapat dicek di OJS yang bersangkutan. Nah, sekarang kita bedah ya terkait artikelnya. Kira-kira kalau dari Mas Sandi nih, ngelihat dari artikel itu, fokus utamanya tuh di mana? Ngelihat sekilas aja tuh, kira-kira matanya tuh langsung tertuju kemana? Kalau ngelihat artikel tuh. Saya biasanya kalau artikel lihat di conclusion-nya, Mbak. Itu unik ya. Kenapa seperti itu? Mungkin ada alasan ya. Kenapa tiba-tiba itu kan berarti nge-scroll dulu kan ya. Berarti butuh tenaga ekstra dulu. Oh iya, fokusnya di conclusion. Iya. Karena saya terkadang kalau judul itu nggak terlalu, kadang-kadang judul bisa aja menarik kekinian, tapi ketika di konklusinya bahwasanya kesimpulannya penelitian ini belum bisa tidak bisa dikembangkan untuk penelitian selanjutnya, berarti saya nggak bakal melanjutkan membacanya. Ya cukup. Tapi kalau idealis ya. Bisa dilanjutkan untuk diteliti ya, itu berarti ada salah. Cukup idealis ya alasannya. Jadi lebih ke ya udah kalau berguna saya baca, kalau nggak berguna ya udah skip gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang lain gimana? Pas ngelihat artikel fokusnya tuh kemana? Judul abstrak. Alasannya? Karena abstrak udah memuat tujuan penelitian, metode, simpulan. Oh iya. Dan kalau judul, kan kita mau nyari sesuai judul kita, yang linear. Iya, mungkin itu bisa mewakili ya. Satunya idealis, satunya itu lebih yang apa ya, nggak mau ribet. Jadi ya udahlah, lihat di ringkasannya jadi abstrak sama judul seperti itu. Nah, kalau di di tahap editorial sendiri itu yang jadi pertimbangan apakah artikel kita bisa masuk tahap internal review atau enggak itu ya benar si judul dan abstrak. Kenapa kayak gitu? Karena judul itu mencerminkan apa yang akan kita bahas, sedangkan abstrak itu
meringkas apa aja yang kita bahas. Gitu ya teman-teman. Nah, ada juga nih kasus ada yang submit tapi judulnya ya apa ya, istilahnya tuh judulnya udah umum lah seperti itu. Nah, terlepas dari isinya itu bagus apa enggak, tapi ketika editor melihatnya judulnya itu sudah sering diajukan, kemungkinan itu tidak akan masuk ke tahap internal reviewer. Makanya untuk tips buat teman-teman dalam mengkonstruk judul, itu perhatiin ya, judul itu harus dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Kalau bisa mengikuti tren yang sedang marak digunakan di internasional jurnal yang bereputasi maupun nasional jurnal yang bereputasi. Nah, itu tuh bekal buat kalian ya, ketika judulnya itu udah keren dan abstraknya juga udah disusun dengan baik, kemungkinan insya Allah akan dilanjutkan ke internal reviewer. Dan banyak tuh artikel-artikel yang ditolak sebelum dibaca karena judulnya tidak begitu menarik bagi pihak editor, seperti itu. Nah, sebagai contoh di judul ini kan Good Corporate Governance, .2, does the timelines of financial reporting has an effect to the investor's reaction. Maknanya apa? Ternyata di Good Corporate Governance itu menggambarkan variabel dependent-nya. Variabel dependent-nya itu ya diambil dari indikator-indikator dalam Good Corporate Governance. Nah, titik 2-nya itu menjelaskan bahwa si Good Corporate Governance ini ternyata sedikit banyaknya mempengaruhi the timelines of financial reporting atau ketetapan waktu pelaporan keuangan. Nah, setelah mengetahui seperti itu, ada lagi nih has an effect to the investor reaction dan dampaknya terhadap reaksi investor. Nah, kalau kita mau membuat judul pada umumnya itu, kan bisa saja saya tuh mengatakan pengaruh indikator Good Corporate Governance terhadap reaksi investor melalui timeline sebagai intervening. Itu tuh sudah umum banget. Jadi untuk teman-teman cobalah untuk mengeksplor apa ya, tren penulisan khususnya di internasional jurnal itu seperti apa. Jadi ketika ingin submit di nasional ya bisalah untuk diperhitungkan seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk abstrak sendiri, untuk menulis abstrak kita nggak seenak jidat aja ya untuk nulis. Misalnya mau nulis tujuan penelitian, metodologi, itu semua ada diatur dalam pedoman penulisan jurnal yang telah disediakan. Kalau di JBKPNB ini ada 4 indikator yang harus dipaparkan dalam abstrak. Yang pertama, tujuan penelitiannya itu apa, metodologinya apa, hasilnya apa, dan implikasinya itu apa. Nah, untuk di artikel ini, tujuan penelitiannya itu adalah untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel-variabel yang diteliti. Adapun metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan alat analisis PET analisis menggunakan IMBS PSS statistik versi 22. Dan dengan data yang diambil yaitu keseluruhan data dari perusahaan yang terdaftar di JII atau Jakarta Islamic Index. Nah, setelah mengemukakan metodologi, maka implikasinya harus dikemukakan juga. Bagaimana cara mengemukakan implikasinya? Nah, kita itu jangan serta-merta karena itu hasil, jadi kita mengcopy paste seluruh kesimpulan ke abstrak. Karena di abstrak ini cukup rumit ya kalau menurut saya. Karena apa? Karena di beberapa jurnal itu memang kita itu dibatasi untuk jumlah pemilihan kata dalam abstrak. Tidak boleh lebih dan boleh kurang. Nah, bagaimana kalau kasusnya di penelitian kita itu ada beberapa hipotesis yang harus dijelaskan. Misal dalam artikel ini ada 13 hipotesis. Apakah kita harus menjelaskan semua hasilnya itu di abstrak? Tentu saja enggak ya teman-teman. Soalnya kalau kita menjelaskan semua-semua itu akan melebihi limit dari kata yang telah ditetapkan oleh pihak jurnal. Jadi cara mensiasatinya apa? Ketika kita memiliki hipotesis, itu kita cukup membuat 2 kalimat yang mewakili hasil kita. Kalimat yang positif dan negatif. Apakah dia itu kontradiktif apa enggak. Jadi misal hipotesis 1, 2, 3, dan 4 berpengaruh terhadap Y. Hipotesis variabel maksudnya. Variabel A, B, C berpengaruh terhadap D. Dan variabel D tidak berpengaruh terhadap E. Cuma cukup 2 aja, 2 kalimat yang menjelaskan tentang hasil kita. Untuk secara rincinya nanti bisa kita bahas di pembahasan dan juga di kesimpulan. Dan implikasinya tentu aja ya teman-teman, kita itu melakukan penelitian untuk apa? Kalau penelitian ini ingin mengetahui apakah
si perusahaan itu dengan menerapkan GCG itu dapat meminimalisir keterlambatan pelaporan keuangan yang dapat berpengaruh terhadap reaksi investor di pasar. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita beralih ke introduction. Nah, kalau introduction ini kira-kira menurut teman-teman apa yang harus diperhatikan? Terlebih dahulu, inti dari introduction-nya ini terletak di mana lah? Alasan pengangkatan judul ini ya, Gimana? empiris gitu. Mohon maaf, gimana? Baik, Lima. Gitu ya. Halo. Ya. Pada alasan kita mengangkat judul itu kemudian seperti itu Pak. Mohon maaf, kayaknya speaker saya yang bermasalah atau gimana ya Mbak? Kurang jelas soalnya. Emang kurang jelas, tapi saya nangkapnya ini, Mbak Reni, kenapa di introduction itu yang diangkatnya itu adalah seperti masalah, katanya masalah penelitian, terus alasan penelitian, dan ya itu. Oh ya, komposisi introduction lah ya. Iya. Kalau komposisinya ya pasti ya kita menjelaskan mengenai masalah, tapi inti dari introduction-nya itu kira-kira kalau di mata editor itu tempatnya tuh posisi strategisnya itu di mana kira-kira? Kalau kita menulis introduction itu kan atau pendahuluan itu kan semua isinya masalah tuh. Kira-kira itu masalah pokoknya itu kita taruh di mana, di awal kah, di tengah kah, atau di akhir? Seperti itu mungkin pertanyaannya. Kalau saya awal akhir, Mbak. Yang perlu dilihat ya, perhatikan. Biasanya di awal kan dia ada grand teori masalahnya, dan di akhir dia ada research gap-nya. Oh iya. Kalau saya tadi melihatnya. Oke, mungkin ya mendekati ya. Jadi tuh ketika kita melihat pendahuluan itu emang harusnya inti dari permasalahan kita yang menjelaskan hubungan antar variabel atau masalah-masalah yang diteliti itu adanya di paragraf pertama. Kenapa di paragraf pertama? Karena ketika editor itu membaca artikel kita itu tidak semua dari introduction kita itu dibaca. Jadi hanya mencari fokus tertentu, inti dari masalah kita itu di mana. Dan biasanya untuk memudahkan editor maka ditempatkan di posisi pertama. Tapi banyak banyak kasus tuh penulis-penulis, apalagi penulis pemula itu menganggap bahwa pertama itu adalah menjelaskan mengenai variabel-variabel kita, baru nanti di akhir menjelaskan tentang inti permasalahan. Nah, kalau mengikuti tren ya sekarang itu masalah inti atau pokok masalah dan isunya itu ditempatkan di paragraf pertama. Nah, kalau di artikel ini itu tuh mengangkat isu bahwa good corporate governance itu dapat meningkatkan performa perusahaan. Namun GCG ini bukan hanya menjadi salah satu aspek untuk penilaian tersebut. Perusahaan itu dituntut untuk memberikan kepercayaan kepada calon investor terkait good ability-nya dalam tata kelola perusahaan. Nah, sehingga waktu di sini itu menjadi salah satu aspek yang dapat menjadikan pertimbangan. Kenapa timelines? Karena tata kelola perusahaan yang baik harusnya itu dapat menciptakan laporan keuangan yang dipublish secara tepat waktu. Karena apa? Ketika good corporate governance-nya itu baik, namun dia itu terlambat, di situ tuh ada gap tersendiri bagi investor, apakah si laporannya ini ada yang di otak-atik datanya atau enggak, karena tidak mengikuti standar pelaporan keuangan. Nah, seperti itu ya teman-teman, sehingga dari timelines itu juga akan berpengaruh terhadap reaksi investor. Mungkin hal ini terlihat sepele, tapi ketika hal ini ditiadakan atau si timelines-nya ini ditiadakan, itu ada satu indikator yang hilang dari si GCG-nya ini. Peran si GCG-nya ini terhadap si reaksi investor, seperti itu untuk isu utama dari artikel ini. Nah, untuk kalimat-kalimat selanjutnya mungkin teman-teman bisa baca kalau di sini itu kalimat kedua ketiganya itu lebih menjelaskan hubungan antar variabel secara langsung maupun tidak langsung.
Nah, untuk di paragraf terakhirnya itu memunculkan gap-nya, research gap-nya itu apa. Nah, di sini juga sekaligus ya teman-teman, kita harus memunculkan posisi penelitian kita di mana. Jangan sampai kita itu meneliti atau asal meneliti ya. Jadi ada penelitian ini, saya mau ngembangin ini, tapi kita nggak jelasin posisi kita tuh di mana. Nah, kalau posisi penelitian dalam artikel ini yaitu menggabungkan dan mengembangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Pujianti dan Kang, di mana si Pujianti ini meneliti tentang pengaruh good corporate governance terhadap timelines, sedangkan si Kang itu meneliti tentang timelines ke investor. Jadi di sini kita bisa masuk untuk menggabungkan dua hasil penelitian ini menjadi satu konstruk berpikir yang menurut saya itu memiliki landasan agar dapat diteliti seperti itu. Kalau untuk introduction di jurnal, teman-teman mohon di ini ya. Jadi ketika kita menulis pendahuluan di jurnal dan di tesis atau skripsi itu sangat jauh berbeda ya teman-teman. Jadi ketika kita udah terbiasa menulis panjang lebar di tesis kan atau skripsi kan kita emang pengen ketika kita menulis tuh halamannya banyak biar kita tuh apa ya, keren lah gitu tesisnya kalau halamannya banyak. Nah, kalau di artikel sendiri makin sedikit halaman itu ya makin keren tulisan kita karena tidak berbelit-belit dan langsung pada apa yang ingin kita bahas. Seperti itu ya. Jadi bedanya antara tesis dan artikel. Jadi untuk teman-teman yang ingin publish hasil tesisnya nanti mungkin cara untuk membuat pendahuluannya seperti ini. Tidak usah memasukkan semua pendahuluan yang di tesis kalian menjadi ke format artikel. Cukup yang poin-poin umumnya aja. Nah, selanjutnya adalah literature study and hypothesis development. Untuk literature study and hypothesis development ini kan dijadiin dalam satu bagian nih dalam template ini. Jadi kalau saya pribadi ketika mendapatkan hal seperti ini, untuk literatur studinya saya hanya memaparkan mengenai grand teori yang saya gunakan. Sedangkan untuk hipotesis development itu menggabungkan antara grand teori dengan penelitian empiris yang telah dilakukan untuk membuat hipotesis. Seperti contoh di compliance teori itu, teori kepatuhan. Nah, kenapa saya menggunakan teori kepatuhan ini? Karena salah satu variabel yang saya gunakan lahir dari teori ini. Misalnya si timelines of financial reporting itu saya ambil dari compliance teori. Nah, sehingga kita itu tidak serta-merta mencantumkan teori. Jadi teori itu kita hanya mencantumkan yang sesuai dengan variabel kita. Jadi teman-teman jangan sampai grand teorinya itu ngasal gitu loh. Jadi ketika kita bahas tentang investor misal, kita pakai grand teori apa ya, misalnya signaling teori. Padahal tuh di signaling teori itu banyak banget bagiannya. Jadi tidak semua yang tentang investor itu masuk ke signaling teori. Jadi teman-teman harus perbanyak baca literatur study dari penelitian-penelitian terdahulu. Selanjutnya untuk hipotesis development ini, yang menjadi perbedaan hipotesis development di artikel dan di tesis atau skripsi ini kan karena kita dibatasin halaman, jadi kita tuh buatnya itu lebih ke apa ya, lebih singkat, padat dan jelas. Jadi ketika di tesis itu misal kita punya 13 hipotesis harus dijelaskan satu persatu. Ketika dikonstruk dalam bentuk artikel itu kita hanya bisa mengambil beberapa hipotesis, penjelasan atau pengantar hipotesis. Misal kalau di artikel ini kan dia pakai pengaruh langsung dan tidak langsung. Jadi pengaruh langsungnya kita jelaskan dulu. Nah, untuk pengaruh tidak langsungnya nanti kita kolektifkan aja ya teman-teman. Kolektif maksudnya apa? Nah, seperti ini. The effect of Independent Board of Commissioner Audit Committee Meeting, Foreign Ownership and Audit Quality on Investor Reaction. Jadi lebih ke kolektif. Karena apa? Karena secara langsungnya itu udah dijelasin di hipotesis-hipotesis sebelumnya. Nah, untuk menyusun sebuah hipotesis itu bukan atas intuisi kita sendiri aja ya. Maksudnya tuh saya menduga bahwa karena adanya Independent Board of Commissioner ini bisa berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.
itu menurut saya. Nah, itu tuh menurut saya itu tuh harus dihilangkan dalam mindset berpikir kita untuk menulis artikel. Karena apa? Karena untuk menulis artikel khususnya karya tulis ilmiah yang dinamakan karya tulis ilmiah, ya kita harus berpikir secara ilmiah, bukan berpikir secara hati maupun logika kita pribadi. Jadi untuk menyusun satu hipotesis harus didasarkan atas beberapa pertimbangan, baik pertimbangan dari fakta lapangan maupun fakta di studi literatur, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya untuk metodologi. Sama ya untuk metodologi, jadi teman-teman juga harus menyampaikan metodologi itu secara singkat, jadi tidak usah menjelaskan metodologi yang kita gunakan, misal kuantitatif, metode kuantitatif itu apa, metode kuantitatif terbagi atas berapa, itu porsinya untuk karya seperti tesis dan skripsi. Kalau di artikel itu sendiri cukup singkat-singkat aja, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan apa, misal pendekatan PET analisis atau SEM gitu ya, atau apalah itu pendekatan yang digunakan. Nah, kita itu cukup menjelaskan metodologi dalam satu paragraf, itu udah cukup banget asal kita itu menjelaskan dengan jelas. Nah, di samping itu, ingat ya teman-teman, untuk metodologi khususnya yang menggunakan kuantitatif, coba lihat dulu isu-isu atau artikel-artikel yang telah terbit di jurnal yang kita tuju. Apakah dia itu mencantumkan fungsi matematisnya atau langsung ke pembahasan. Nah, kalau di JBKPNB ini lebih ke dia itu harus memunculkan fungsi matematisnya itu seperti apa. Jadi kita harus mengikuti gaya selingkungan dari jurnal tersebut. Tapi ada juga ya jurnal-jurnal yang langsung aja setelah metode langsung ke hasil ujinya seperti itu. Nah, untuk tes metodenya itu di sini kan pakai PET analisis. Nah, untuk masuk ke PET analisis itu kita harus menguji apa? Menguji data. Nah, di sini untuk sebelum masuk ke PET analisis kita harus menguji klasik. Nah, menguji klasik kan biasanya itu ada 4. Nah, kalau untuk data sekunder itu cukup 3 aja. Normality test, lalu heteroskedasity, sama multicollinearity. Cukup 3 aja yang diuji. Selanjutnya PET analisis model. Ini untuk nilainya teman-teman bisa lihat. Dan ini diambil dari output dari tabel-tabel ini ya. Jadi teman-teman bisa mencocokkan lah kalau misal mau menggunakan metode yang seperti ini. Gampang kok teman-teman. Nah, untuk selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam hasil dan pembahasan ini tuh terkadang kita sebagai penulis itu rada susah menjelaskan antara hasil dan pembahasan. Padahal hasil dan pembahasan itu adalah 2 hal yang berbeda, di mana hasil itu ya output dari analisis data kita. Outputnya tuh apa? Jadi ini outputnya teman-teman. Ini output, ini hasil interpretasi output. Nah, jangan pernah berpikir bahwa dengan kita menginterpretasi ini, itu udah mulai menjadi pembahasan kita. Itu masih tahap untuk memunculkan pembahasan. Jadi belum bisa dikatakan sebagai pembahasan secara menyeluruh. Cuma sebagai deskriptif dari tabel yang kita munculkan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara kita membedakan kalau itu hanya deskriptif dari hasil output atau itu murni penjelasan dari hasil output tersebut. Nah, simpelnya aja ya, kalau kita itu bersifatnya deskripsi dari hasil output, itu pasti letaknya ada di bawah tabel dan berisi biasanya tuh angka-angka, bagaimana cara menghitungnya. Nah, itu deskripsi dari output yang kita gunakan. Sementara hasil itu yang menjawab hasil hipotesis yang kita buat sebelumnya. Jadi di pembahasan itu ya jawaban dari hasil hipotesis yang telah kita rumuskan. Nah, untuk hipotesis yang dirumuskan itu kan ada 13 ya. Sementara di sini tuh ada batasan limit untuk halamannya itu berapa. Jadi ketika saya ingin
memaksakan semua pembahasan masuk itu tidak mungkin, karena baru di administrasinya aja atau tata layoutnya aja udah ditolak dari editor, gimana bisa untuk masuk ke internal reviewer. Jadi kita harus pintar-pintar mengelola lagi apa yang harus kita masukkan ke dalam artikel. Nah, untuk mensiasati ya kita itu harus mensiasati menjawab hipotesis umum hipotesis khusus terlebih dahulu. Apa hipotesis khususnya? Yang menjelaskan mengenai pengaruh langsung antar variabel. Nah, misal untuk path analisis model 2 ini. Jadi kita untuk path analisis ini, jadi kita menjelaskan ini dulu, hubungan X1 terhadap Y1, X2, X3, X4 terhadap Y1. Nah, itu hipotesis berarti udah ada 4 poin. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita jelaskan Y1 ke Y2, berarti udah ada 5. Nah, untuk selanjutnya kita menjelaskan hubungan langsung antara masing-masing independen ke interveningnya. Untuk pengaruh tidak langsungnya, karena tidak mungkin dijelaskan secara menyeluruh, kita bisa kolektif seperti hipotesis yang tadi. Nah, ini the effect of independent board of commissioner audit committee correction by timelines of financial reporting as intervening variable. Jadi kita tidak usah kolektif itu, kita yang tadinya satu-satu bisa menghabiskan 2 lembar, ketika dikolektifkan itu bisa sampai setengah lembar, atau ya kita ketika hipotesisnya udah terjawab, misal diterima, hipotesis 1 diterima, hipotesis 1 jadi diterima, itu berarti kita udah sesuai dengan penelitian terdahulu. Dengan terima itu maknanya apa? Misal di sini audit committee meeting berpengaruh terhadap timelines. Jadi semakin banyak audit anggota, semakin banyak ini balik benar berpengaruh positif terhadap timelines. Nah, artinya apa? Ketika si independent board commissioner ini jumlahnya bertambah, maka kemungkinan ketepatan waktu laporan keuangan itu juga akan memakan waktu yang sedikit untuk mengungkapkan laporan keuangan itu di publik, seperti itu. Nah, kan udah diketahui tuh maknanya hipotesis 1 diterima itu apa. Nah, selanjutnya kita tuh jelaskan lagi penelitian yang mendukung. Siapa penelitian yang mendukung? Teori yang digunakan bahwa memang GCG itu membuat perusahaan itu menjadi efektif dalam melaporkan kegiatannya, seperti itu. Nah, misal hipotesisnya itu ditolak, seperti apa? Nah, kalau hipotesisnya ditolak, jangan sedih teman-teman. Jadi kita itu punya bahan baru lagi untuk penelitian. Kenapa? Karena itu temuan kita, jadi jangan sampai karena ditolak. Nah, itu tuh nggak benar teman-teman. Jadi teman-teman harus mikir bahwa ketika hipotesisnya itu ditolak, berarti kita ada peluang lagi untuk memperbaiki tulisan kita menjadi suatu judul baru yang membahas isu tersebut. Nah, gimana? Cukup menjelaskan secara logika, dan kalau misal ada, kita tuh mencantumkan penelitian sejenis yang mengatakan bahwa memang hipotesis tersebut harusnya seperti ini atau diterima ya, sehingga si hipotesis itu ternyata ditolak untuk kasus di JII misal. Kalau di sini hipotesis yang ditolak itu audit committee meeting terhadap ketepatan negatif. Ternyata kalau kita itu mengacu pada audit committee meeting, semakin banyak rapat yang dilaksanakan itu malah semakin mengambil waktu banyak, sehingga hasil keputusannya itu semakin lama untuk terselesaikan. Semakin lama untuk terselesaikan, maka pengungkapan dari laporan keuangan itu akan semakin lama pula, dan itu akan berdampak pada reaksi investor ataupun penelitian terdahulu. Kalau semisal mentok-mentoknya nggak ada nih, kita nggak nemu sumbernya, ya kita harus berkonsultasi dengan ahlinya agar bisa disitasi. Syukur-syukur diizinkan untuk mensitasi. Selanjutnya di conclusion atau kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini hampir sama ya sama yang di abstrak. Jadi kita menyimpulkan dari 13 hipotesis itu hasilnya tuh apa aja. Kita kumpulkan dulu yang positif apa aja, kita beli intervening itu hasilnya seperti apa. Nah, itu kita masukkan di conclusion. Dan di samping itu, untuk style penulisan kesimpulan ini, balik lagi ya, beda masing-masing jurnal itu memiliki apa ya, ini dia menyatukan antara kesimpulan, implikasi, dan juga saran. Nah, untuk sarannya kita bisa masukkan ke paragraf terakhir. Jadi untuk kesimpulan ini tidak usah menjelaskan di hasil ataupun di pembahasan, karena di conclusion ini benar-benar hanya untuk menjawab hipotesis yang kita gunakan. Mungkin seperti itu. Sebagai tambahan untuk referensinya, ini
penilaian dari pihak jurnal, karena ketika kita menggunakan referensi dengan kualitas yang baik itu, maka artikel kita itu bisa dipertimbangkan dan kita itu bisa meningkatkan kualitas tulisan kita dilihat dari jangan sampai referensi yang kita gunakan tuh terlalu lama, dan pada umumnya itu ya 5 tahun terakhir, atau yang untuk reputasinya itu lumayan bagus, jurnal yang bereputasi bagus itu biasanya membatasi 3 tahun terakhir, kecuali atau jurnal inti dari isu kita, seperti itu. Seperti yang di artikel seperti yang di tesis saya kan membahas tentang TPB, Theory of Planned Behavior, pencetus teori TPB ini si Ajsen. Jadi itu ya wajar-wajar aja ketika kita mensitasi artikel yang memang tahunnya itu lama sekali, jauh sekali awal dari munculnya si teori tersebut. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu aja dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak atas penjelasannya, sangat menarik dan luar biasa atas penjelasan dan terkait dengan juga jurnal untuk publikasinya. Mungkin kita lanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab bagi para peserta ataupun yang hadir. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau bertanya seputar bahasan sesi 2 ini. Monggo dipersilakan. Siapa? Silakan Mbak Iklima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya enggak? Ya, dan terima kasih yang luar biasa menyampaikan materinya pada pagi menjelang siang ini. Izin bertanya Mbak, pernah saya membaca trik gitu untuk menulis di artikel itu sebenarnya jangan menumpahkan. Nah, kita mengestimasi masalah itu jika variabel yang kita angkat itu banyak. Seperti itu. Halo? Ya. Halo? Ya, bisa dipahami. Mungkin mikrofonnya bisa didekatkan biar bisa jelas suaranya. Halo? 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 Ya, Mbak Iklima lanjut. Ada suaranya. Ya. Jadi begini, berdasarkan tadi yang dimaksudkan kan jangan terlalu banyak halaman maksudnya. Nah, itu relate dengan apa yang saya misalnya untuk penulisan artikel itu jangan terlalu banyak masalah yang kita tuangkan, terlebih di introduction ya kan. Bagaimana sih kita estimate-nya jika kita itu banyak, otomatis hanya tidak sulit. Bisa dipahami nggak? Mbak, kalau earphone-nya dicabut bisa nggak? Biar suaranya makin jelas mungkin. Enggak. Gimana ini yang Mas moderator bisa ini tidak? Kalau saya pribadi kurang mendengar dengan jelas yang pertanyaan Mbak Iklima. Mungkin saya bisa dibantu. Kalau Ya, boleh, Mbak. oh ya, mau di-chat. Kalau saya tadi nangkepnya ini ketika tadi di jumlah halaman atau estimate halaman ketika kan masalah itu banyak yang harus kita tulis katanya, tapi kan jumlah halamannya hanya sedikit, itu gimana caranya bisa menyampaikan atau mengoptimalkan masalah itu bisa disampaikan sesuai dengan jumlah halaman, sedangkan mungkin Mbak Iklima kalau seumpama kalau saya tadi nangkapnya itu bagaimana caranya? Nah, gimana Mbak Iklima? Apa sudah mewakili pertanyaannya? Halo? Ya, udah jelas. Sekarang jelas ya Mbak? Jelas. Baik, maaf sebelumnya tadi gini, sebagaimana dipaparkan oleh Mbak teman. Nah, bagaimana nih kalau variabel yang kita angkat itu banyak, otomatis kan permasalahannya juga banyak nih yang harus dituangkan di introduction terutamanya. Nah, itu triknya Mbak tuh bagaimana supaya itu tidak terlalu over seperti itu sih Mbak. Soalnya kan pernah baca artikel itu baiknya di introduction jangan terlalu banyak masalah seperti itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih ke membahas banyak variabel gitu ya Mbak ya? Nah, ini Mbak. Ya. Kalau untuk membahas banyak variabel sih seperti yang artikel saya tadi, lumayan variabelnya itu ada berapa ya berarti? 4 dependent, 1 ada 6 ya? 6 ya. Ada 6. Tapi kan kalau di tesis kan kita dituntut untuk masing-masing variabel itu masalahnya apa?
Nah, kalau di artikel itu sendiri ya kita menjelaskan secara general aja. Intinya yang konstruk berpikir kita untuk melihat masalah yang timbul itu kan udah ada di paragraf pertama. Misal yang di GJK tadi, kenapa dia itu dikaitkan sama timelines dan apa dampaknya sama reaksi investor itu kan udah dijelaskan secara bisa kita menjelaskan secara rinci, namun tetap dibatasin ya. Jadi misal masalahnya untuk variabel A tuh hampir mirip sama variabel B, jadi kita bilang aja, kita nulis aja. Jadi kita itu menulis secara kolektif, jadi nggak satu-satu lagi untuk mengulangi repetition masalah yang kita ajukan seperti itu. Dan untuk di pendahuluan di artis ya, misalnya data kependudukan, ada kependudukan dari 32 provinsi misal, itu kan kita cantumin di tesis tuh. Kalau yang di artikel ya cukup kita sebutin angka digitnya aja tuh berapa dan masalahnya tuh apa dengan angka itu, seperti itu Mbak. Baik Mbak, makasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari yang lain? Ayo, masih ada atau enggak? Mungkin baik, terima masih. Iya nih, boleh nggak sih Mbak? Boleh. Ya, jadi tadi tuh sempat mendengarkan Bapak itu yang materi 1 menyampaikan kalau misal yang digunakan digresi dan sebagainya itu sudah sangat sederhana. Nah, bagaimana kalau kita mengangkat metode itu seperti up to date gitu loh, Mbak? Apakah masih diterima gitu? Kemungkinan besarnya oleh jurnal gitu. Oh iya, lebih ke alat analisis ya berarti. Metodenya. Kalau saya pribadi sih, memang kalau melihat tren-tren alat analisis itu udah banyak ya yang baru, yang lebih upgrade sekarang tuh. Misal nanti berkembang jadi linear berganda berkembang menjadi pet analisis berkembang menjadi SEM. Nah, itu ya pinter-pinternya kita aja sih ketika emang kita tuh tidak bisa memaksakan bahwa artikel kita itu harus menggunakan alat analisis yang keren. Karena alat analisis jangan sampai kita mengikuti tren alat analisis terus kita memaksakan hasil dan hasilnya itu jelek karena apa? Kita tuh salah memilih alat analisis. Jadi kalau memang yang diteliti itu cocok itu meskipun peluang untuk masuknya itu susah, ya berarti peluang kita untuk meyakinkan editor bahwa memang alat analisis kita itu sederhana, tapi untuk analisis hasil dari orang-orang yang menggunakan alat analisis yang luar biasa canggih misal, tapi pembahasannya minim. Jadi seperti itu. Jadi indikator penilaian untuk artikel itu bukan dilihat dari alat analisisnya itu. Karena nggak percuma sih sebenarnya. Ya sayang aja alat analisisnya udah bagus, hasilnya buruk dan pembahasannya minim. Jadi mending gitu loh, better daripada kita itu mending alat analisisnya dan pembahasannya itu lebih detail gitu, seperti itu. Oh, seperti itu ya Mbak. Jadi nggak terlalu membuat kita pesimis. Intinya teman-teman cukup kerjain aja, pilih alat analisisnya jangan keren-kerenan aja. Misal nih yang dikuasain tuh SPSS, regresi linear sederhana, meskipun dia analisisnya itu cukup sederhana, cuma melihat presentasi perbedaannya aja, tapi kan dengan alat analisis itu kita bisa memunculkan itu kan yang dilihat tuh bukan cuma dari segi analisisnya aja, lebih ke hasilnya kita apa, terus implikasi penelitian kita tuh untuk apa, berguna apa enggak. Jangan sampai kita tuh memilih alat bisa memberikan implikasi apapun untuk para stakeholder seperti itu. Ya Mbak, ini saya ada titipan pertanyaan, boleh? Boleh. Ya, yang pertama ini Mbak, katanya terkait dengan bahasa. Apakah artikel yang Mbak translate ke bahasa Inggris itu menggunakan Google Translate ataupun translate manual? Ya maksudnya translate manual mungkin oleh Mbak dan tim. Itu yang pertama, apakah menggunakan Google Translate biasa atau manual katanya, atau pakai apalah nggak tahu. Yang kedua, ini bagaimana Mbak bisa menentukan bahwasanya tulisan Mbak cocok untuk disubmit ke jurnal ini? Apakah melihat skupnya dulu atau Mbak punya tulisan dan mencari jurnal yang sesuai dengan skup tulisan? Nah, itu mungkin 2 pertanyaan titipan. Kalau yang pertanyaan pertama apakah pakai translate apa enggak, ya pastilah pakai translate gitu kan. Kita kan tidak memahami bahasa secara sepenuhnya, pasti ada yang harus ditranslate. Setelah kita translate itu ya harus dianalisis lagi apakah grammarnya udah benar apa enggak, soalnya kan kita diburu waktu nih untuk nge-translate itu. Nah, jadi buat teman-teman yang misal nulis artikel teman-teman kalian yang sekiranya punya potensi di sana, jadiin penulis kedua, ketiga, atau seterusnya. Nah, itu kan lebih efisien gitu ketimbang kita harus maksain hasil translatean kita sendiri, tapi yang kitanya sendiri tidak yakin ya, seperti itu. Yang gratisan tuh, kalau saya pribadi saya menggunakan Bing Translator.
karena untuk hasilnya lebih sedikit academic writing itu lebih sedikit dapat ketimbang sama Google-nya itu enggak jeplak yang kita copy paste terus langsung ngambil ke jurnal, ya pasti ditolak lah. Kita harus konfirmasi lagi apakah ada grammar yang kurang, kerjaan kita lebih more efisien lah seperti itu. Ya, yang keduanya tipsnya yaitu cari teman-teman kalian yang sekiranya bisa diajak kolaborasi dan memiliki kompetensi di bagian itu. Jadi pinter-pinter, misal yang punya ide itu siapa, yang ngerjain datanya itu siapa, yang translate itu siapa. Jadi harusnya kita ngerjain sebulan, kita bisa jadi dalam seminggu. Ini seperti itu ya. Untuk pertanyaan kedua tadi gimana? Mohon maaf. Kalau yang kedua ini terkait dengan pemilihan jurnal. Apakah Mbak sebelumnya itu melihat tulisan baru memilih jurnal atau melihat jurnalnya dulu baru menulis? Itu mungkin terkait dengan yang terpublish mungkin. Gini ya, ada dua opsi sih. Kalau menulis dulu, kalau saya sih menulis dulu. Kalau misal opsi yang kedua kita jadiin pertimbangan, yang pasti kita bakal ditolak. Udah pasti. Kenapa? Karena isu yang sama itu udah pernah publish, dan pastikan yang kita jadikan rujukan itu di referensi kita kurang dari, langsung ditolak seperti itu. Jadi gimana caranya? Ya kita lihat aja kira-kira kita tuh skopnya apa. Misal di tesis saya, saya menjelaskan mengenai finance behavior. Nah, di mananya saya harus mencari secara secara personal jurnal mana yang kira-kira skopnya itu cocok dengan finance behavior yang sesuai dengan kualitas tulisan saya. Jadi seperti itu saya sih kurang pendapat sih, soalnya itu bisa ngebuat kita ngedrop duluan sebelum berperang untuk submit naskah kita ya. Apalagi kan ya udah publish di tempat yang sama dengan isu yang hampir sama. Apalagi kalau novelty kita tuh nggak begitu tajam seperti itu. Intinya ya nulis aja dulu, terus lihat skopnya. Iya. Terima kasih. Mungkin silakan masih ada yang ingin bertanya? Yang lain? Atau dirasa sudah cukup? 1 sampai 3, kalau tidak ada yang bertanya berarti cukup. 1, 2, 3. Ya Mbak, mungkin karena sudah agak menjelaskan juga mungkin dirasa cukup. Mungkin ada closing statement dari Mbak Reni. Saya persilakan. Mungkin kalau closing statement saya di sesi kali ini, jangan pernah takut terlihat bodoh dalam menulis. Karena ketika kalian jangan pernah ngerasa terlambat untuk memulai. Karena keterlambatan itu ketika kita tidak mencoba untuk memulai. Mungkin itu aja dari saya. Super sekali. Ya, terima kasih kepada Mbak Reni yang telah berbagi ilmu dan meluangkan waktunya, dan kepada seluruh peserta yang hadir dari sesi pertama ataupun yang sesi kedua ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam tulisan kita. Mungkin selanjutnya kita ambil sesi dokumentasi. Aduh, Mas Fadlan, cerah banget. Dokumentasi maksudnya. Kamu baru datang. Mbak Novita masih ada? Astagfirullah. Mbak Novita. Oh ya, siap. Tapi bisa ambil gambar kan, Mbak?